Eh, di sini ada sampah plastik. Ada sampah plastik. Di sini juga ada tempat sampah, ini dua ya. Kalian bisa melihat ke depan. Sampah plastik adalah limbah yang berasal dari produk plastik, ya. Baik itu dari aqua, gelas, boleh ya. Habis makan gorengan pakai plastik, boleh dibuang, itu kan sampah plastik. Seperti apa? Tuh, ada kantong plastik botol, kemasan sekali pakai, sekali buang ya. Kemudian lagi, tapi sulit terurai secara alami sehingga menjadi masalah bagi lingkungan. Ditimbun tidak bisa ya, itu ada akibatnya, jadi penyakit ya. Kemudian lagi di sini ada pembagian mengapa sampah plastik menjadi masalah. Lihat, ada sampah plastik menjadi masalah karena sulit terurai. Terurai itu susah untuk hancur ya, hancurnya susah. Kemudian lagi mencemari lingkungan, merusak ekosistem termasuk lingkungan juga, dan membahayakan kesehatan manusia serta hewan, terutama di laut ya. Nanti kalian akan melihat video tentang pencemaran lingkungan yang dampaknya dari sampah plastik ya. Di sini juga mencemari lingkungan. Kalau kita di mana saja membuang sampah, akan terjadi satu, lingkungan menjadi tidak sehat ya. Banyak lalat. Di sini ada dua tempat sampah di sini. Lihat, kalian bisa membedakan ini sampah apa. Ada dua jenis sampah yang ada di lingkungan kita ya. Satu, sampah organik. Ibu memisahkan sampah itu ke dalam dua tempat sampah. Ini sampah organik satu. Yang satunya lagi sampah non organik. Apa Bu itu sampah organik? Coba siapa yang tahu? Dela apa Dela? Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari apa coba? Iya, sampah yang dihasilkan dari berbagai tapi bisa didaur ulang ya. Bisa didaur ulang. Misalnya untuk apa? Untuk kompos, untuk pupuk. Bisa, jadi bisa didaur ulang. Tapi sampah non organik tidak bisa dijadikan dijadikan seperti kompos itu, tapi bisa juga dibikin semacam kerajinan ya, yang terbuat dari plastik, bisa saja dari bahan yang tidak bisa terurai. Di sini juga Ibu lihat sehari-hari ada yang membuang sampah seenaknya. Di sini bekas minuman dimasukin. Tapi Ibu dibuang dulu airnya, kemudian dimasukkan ke sini ya. Harus bisa membedakan sampah organik dan anorganik, non organik. Ke sini tidak boleh air dimasukkan ke sini, nanti terjadi banyak kuman, banyak penyakit ya, dan jentik-jentik jamur. Lanjut lagi, dampak sampah pada lingkungan tadi udah diterangkan sama Ibu. Penyerapan air, menghalangi penyerapan air, banyak terjadinya kebanjiran ya, air tergenang tidak bisa mengalir. Itu sebagian dari dampak sampah plastik ya, mengganggu kesuburan tanah juga, dapat merusak ekosistem. Dan plastik, karena plastik membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Terurai itu apa? Hancurnya. Jadi kalau tidak dibakar, kalau tidak ditindaklanjuti, akan susah terurai ya, akan menjadikan sebagai penyakit. Lanjut lagi, di sini ada dampak plastik bagi air. Dampak plastik bagi air, lihat, ada sampah mencemari air, merusak ekosistem laut. Ya, nanti Ibu akan memperlihatkan kepada kalian video tentang pencemaran air di laut.
diproduksi setiap tahun. Jadi yang membuang sampah plastik ya banyak sekali ya. Per tahunnya bisa diprediksi ada 400 juta ton. Banyak. Dari jumlah ini hanya sekitar 9%. Dari 100% yang bisa didaur ulang hanya 9%. Sementara bagian besar berakhir di tempat yang pembuangan sampah atau lingkungan yang tidak bisa ya didaur ulang. Di sini juga terutama di lautan diperkirakan setiap tahun lebih dari 8 juta ton. 8 juta ton sampah plastik masuk ke laut dan membahayakan kehidupan di laut. Ya. Jadi harus diperhatikan juga kemana membuangnya, tidak harus ke laut, semua ke laut. Lihat di sana ke ekosistem lautnya bisa tercemar ya. Lanjut lagi, bagaimana cara mengurangi penggunaan plastik? Nanti kalau kita sering menggunakan plastik, otomatis yang kotor itu, plastik yang kotor itu kita buang di mana saja. Tetapi bagaimana cara mengurangi sampah plastik ya? Satu, menggunakan tas belanja kain. Jadi tidak dari bahan plastik. Kalau di sini dari bahan kain ya. Pilih botol minum dan sedotan yang bisa digunakan kembali. Pilih botol minuman, enggak harus kayak semacam ale-ale Powerade itu kan dibuang langsung ya. Itu kemana air buangnya? Ke sini jangan dibuang kemana saja, itu kan termasuk pencemaran lingkungan ya. Tapi ada semacam botol aqua yang bisa dicuci lagi, kemudian disterilkan, lalu kita bisa meminumnya, digunakan buat air minum, buat ke sekolah setelah dibersihkan dengan baik ya. Kalau bekas ale-ale kayak gitu kan itu langsung dibuang, tidak boleh digunakan lagi. Lanjut lagi, hindari produk sekali pakai. Yang tadi yang Ibu jelaskan, hindari minuman yang ada jatuh warnanya, yang terbuat dari plastik, itu hindari. Kalau ada tetangga Ibu yang minum tiap harinya itu minuman yang warna-warni ya, itu harus kalian kurangi, kecuali ada sari buahnya. Bukan tidak boleh, tapi harus dikurangi ya. Lanjut lagi, daur ulang plastik yang digunakan. Oh iya, daur ulang plastik yang digunakan, kita harus tahu nanti plastik itu bisa dijadikan apa saja. Bisa dijadikan kerajinan ya, tidak harus dibuang, dibakar, itu kan susah. Kadang-kadang kalau plastik sudah dibakar, tetapi kita gunakan buat kerajinan tangan, boleh ya, buat bunga-bunga itu yang warna-warni disemprot nanti pakai warna-warni, nanti dijadikan suatu hiasan yang indah ya. Pilih kemasan ramah lingkungan yang bisa, pilih makanan, kalau kalian beli makanan yang bisa yang diusahakan tidak merusak lingkungan, yang bisa dibuang, yang bisa diuraikan juga ya. Lanjut lagi, peran kita dalam mengurangi sampah plastik. Kurangi menggunakan kembali, daur ulang ya. Jangan jadilah contoh di lingkungan sekitar. Jadi jangan terlalu banyak yang menggunakan plastik. Di sini Ibu ada satu video yang menjelaskan tentang, coba kalian simak ya. Coba kalian simak nanti. Nah, di sini ada di sini ya contoh
plastik yang akan merusak dalam kehidupan kita ya. Coba. Kenapa sampah plastik berbahaya? Siapa yang tidak kenal plastik? Hampir semua barang yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari terbuat dari plastik, seperti kemasan, botol minuman, kantong belanja, mainan, peralatan rumah tangga, elektronik sampai kendaraan. Lengkap ya? Bahan plastik memang bahan yang cocok dibuat bermacam barang karena ekonomis alias murah, ringan, tahan lama dan mudah dibentuk. Tapi ternyata di balik manfaatnya, plastik itu membawa banyak efek samping yang berbahaya loh. Dan lagi karena plastik ada di mana-mana, bahaya yang dibawanya juga menyebar di mana-mana. Bayangkan, bahan kimia berbahaya plastik sudah ada di dalam tubuh kita sendiri. Lalu kalau sudah begitu, apakah berbahaya bagi kesehatan? Ya jelas dong, banyak sekali penyakit berbahaya seperti kanker dan cacat janin yang dapat diderita jika kita terus-menerus terpapar racun plastik. Wah, pokoknya menyeramkan sekali bahaya sampah plastik ini. Makanya, kita harus tahu ya apa itu plastik, kenapa bisa berbahaya dan apa saja dampaknya jika tidak dikelola dengan baik. Plastik dibuat pertama kalinya pada tahun 1862 oleh Alexander Fox. Waktu itu bahannya alami yaitu berupa selulosa dan diberi nama vaksin sesuai nama penciptanya. Tapi vaksin kurang diminati karena harganya yang mahal. Para ilmuwan akhirnya terus berusaha untuk mengembangkan bahan plastik. Sampai pada tahun 1907, seorang ahli kimia Amerika, Leo Hendrik Baekeland, berhasil membuat plastik sintetik pertama dari minyak bumi yang dinamai dengan bakelite. Dari sini, berbagai jenis plastik sintetik lainnya ditemukan dan dibuat untuk berbagai keperluan. Kata plastik sendiri berasal dari bahasa Yunani plastikos, yang berarti lentur dan mudah dibentuk. Untuk digunakan, biji plastik dicampur dengan berbagai bahan aditif atau bahan tambahan untuk meningkatkan manfaatnya. Plastik akhirnya terus berkembang pesat karena memiliki banyak keunggulan, ringan, tahan lama, anti karat, tahan air, murah, dan praktis. Maka dalam waktu singkat, plastik menjadi idola baru menggantikan logam dan kayu untuk berbagai kebutuhan. Pada tahun 1959, ilmuwan asal Swedia Sten Gustafsson membuat kantong plastik untuk menggantikan kantong kertas. Tujuannya agar lebih ramah lingkungan karena pembuatan kantong kertas harus mengorbankan batang pohon. Selain itu, pembuatan kantong plastik juga memerlukan energi yang lebih rendah. Semakin lama penggunaan plastik semakin meningkat karena industri semakin maju dan jumlah manusia semakin banyak. Sayangnya hal ini tidak dibarengi dengan kebiasaan dan kesadaran lingkungan yang baik. Ini orang-orang menggunakan plastik hanya untuk sekali pakai dan setelahnya langsung dibuang. Kantong kresek, botol atau gelas plastik minuman, plastik kemasan dan sedotan, semuanya terbuat dari plastik. Hasilnya, sampah plastik menumpuk dan tersebar di mana-mana. Beberapa jenis sampah plastik sebenarnya bisa dimanfaatkan kembali jika penanganan dan pengolahan sampah dilakukan dengan baik. Ada yang bisa dilebur dan dibuat plastik kembali atau benda lainnya. Ada yang dijadikan bahan campuran aspal. Ada juga yang diolah menjadi bahan bakar. Namun di Indonesia sendiri baru sekitar 10-15% sampah plastik yang diolah kembali. 60-70% tertimbun di tempat pembuangan akhir dan sisanya terbuang ke lingkungan. Bahkan sekitar 50% sampah yang ditemukan di laut adalah sampah plastik. Mengapa ini berbahaya? Karena plastik merupakan bahan yang sulit terurai secara alami di lingkungan. Kalau kamu membuang plastik hari ini, maka sampai kamu memiliki cucu atau bahkan cicit, sampah plastik tersebut masih ada atau bahkan tetap utuh. Plastik membutuhkan waktu puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun untuk bisa terurai di lingkungan. Sebelum terurai, volume plastik yang menyebar di mana-mana menimbulkan banyak masalah bagi lingkungan dan makhluk hidup. Wah, serem juga ya. Teman kecil mau tahu apa aja bahaya sampah plastik lainnya? Simak di video bagian kedua. Jangan lupa kalian juga bisa latih soal tentang pengolahan sampah dan pelestarian lingkungan di website kejarcita.id. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.
depan boleh 5 dampaknya ya, termasuk dampak dari sampah plastik. Nih kelompok 1 coba diskusikan, tulis 5 poin saja tentang dampak terhadap lingkungan plastik yang tidak bisa diuraikan ya. Ada yang terhadap kesehatan, ada juga yang menyebabkan apa? Banjir ya. Coba kalian setiap kelompoknya bisa menyimpulkan. Ibu kasih 2 menit saja. Ibu kasih 2 menit saja. Ya. Kelompok 1 boleh lah. Ya. Boleh. Tinggal berapa? Tinggal 3 lagi. Kelompok 2 lengkapi tuh. Kelompok 2 coba dilengkapi ya. Setelah kalian melihat video tadi, bisa menyimpulkan 5 saja. Yang pasti hasilnya akan berbeda ya, dari tiap kelompoknya akan berbeda. Ya. Ya, silakan. Ya, tadi ada banyak, bahkan 10 bahkan lebih dampaknya bagi lingkungan ya, bagi kesehatan, bagi apa? Pencemaran itu ada 3, pencemaran air, udara, dan tanah ya, yang akan menyebabkan apa